Hai guys, welcome to English Roomable. Di video kali ini kita akan belajar punctuation atau kita menyebutnya tanda baca. Sebenarnya tanda baca ini tidak hanya penting di dalam bahasa Inggris, tetapi di seluruh bahasa tanda baca itu sangat penting dalam sebuah teks. Karena punctuation itu untuk menentukan makna, arti, dan intonasi dari sebuah teks. Dan pendengar bisa dengan nyaman mendapatkan makna dari apa yang kita sampaikan. Berikut beberapa tanda baca dengan penggunaannya. Mari kita bahas satu persatu. We start from full stop atau dot. Bahasa Indonesianya titik. Yang biasanya sering youtube.com atau blogspot.com. Nah, dotnya itu adalah titik. Fungsinya digunakan untuk mengakhiri kalimat atau sentence. Full stop membentuk satu kalimat juga sebagai pemisah antara satu dengan kalimat yang lain. Contohnya, Sabrina is a doctor. She works at Siloam Hospital. She was graduated from Harvard University in 2009. She is very enjoying her job as a specialist heart doctor. Full stop juga digunakan untuk membentuk incomplete sentence. Contohnya, well, sorry about it. Of course, completely yes. Selain itu, full stop juga digunakan untuk menandai abbreviation, singkatan kata tertentu. Diikuti penjelasan contoh kata sebelumnya. Contohnya pada bahasa Inggris, etc. yang berarti lainnya biasanya berada di bagian paling akhir suatu kalimat. Full stop juga digunakan untuk beberapa abbreviation untuk gelar. Penggunaan full stop ini sendiri bersifat opsional. Full stop diperlukan sebagai decimal point. Tanda baca kedua, question mark, tanda tanya. We say question mark in English, disebut dengan tanda tanya diletakkan pada akhir kalimat. Kalau tanda tanya, everyone knows this, semua udah tahu. So we don't talk about this that much. Next we have exclamation mark, yaitu tanda seru yang digunakan untuk mengganti full stop. Nah, tanda seru ini digunakan untuk sentence atau phrase tertentu yang mengandung unsur sapaan, ikrar, peringatan, perintah, permintaan, bantuan, ejekan, dan sebagainya. Biasanya yang bersifat tegas, teksnya bersifat tegas. And then next we have comma. Ada koma. Fungsi koma untuk memisahkan word, phrase, dan clause. Aturan terbaik menggunakan koma adalah hanya jika bermanfaat bagi suatu makna pada teks tersebut. Misalnya seperti ini. Koma sebelum N dan mendahului tanda terakhir dalam daftar bersifat opsional, tetapi biasanya tidak perlu. Koma tidak diperlukan saat adjektif mendahului noun dalam bahasa Inggris. Contohnya, my little black bag was gone. Tidak perlu ada koma. Lalu memisahkan clause. Contohnya seperti ini.
Alright, we have hyphen. Tanda hubung digunakan setelah prefix seperti vice. Example, ex-serviceman, self-conscious, dan non-started. Dan biasanya diperlukan sebelum up, close, dan off, brush, dalam formasi compound words, kata benda majemuk. Hyphen selalu diperlukan di antara prefix dan proper noun. Contohnya, pro-American, un-English, ex-president. Compound adjektif kata sifat majemuk sering dibuat dengan menggunakan adjektif dengan noun, middle class values, full-time job, west country town, short-term prospects, left-wing view. Hype tidak digunakan saat beberapa kata digunakan sebagai adjektif dan noun yang lugas, bukan sebagai compound. Contohnya, a town in the west country, the left wings in the party. Dengan cara yang sama, hyphen ditemukan dalam compound lain. Out of date equipment harus dihilangkan jika yang digunakan dalam fungsi grammarnya yang normal. Hyphen juga membantu mencegah ambiguitas atau kebingungan sementara. Contohnya sebagai berikut. Hyphen digunakan untuk menuliskan pecahan angka antara 21 and 29 and 99 dan compound adjektif yang berisi angka atau adjektif yang dibentuk dari angka. Next, kita ada apostrophe atau tanda koma di atas satu, memiliki fungsi yang penting untuk mengidentifikasi kepemilikan dan untuk menandai lokasi penyingkatan kata. Kepemilikan ditunjukkan dengan menambahkan apostrophe setelah pemilik, lalu diikuti oleh huruf jika pemiliknya singular. Pemilik tidak harus seseorang, bisa saja benda mati dan benda hidup lainnya. Contohnya sebagai berikut. My friend's house is quite far from our school. Diana's book were gone. My pond's color is very cute. The cattle price is a little bit expensive. Apostrophe pada pemilik yang lebih dari satu, plural, akan ditambahkan s sebelum apostrophe. Contohnya sebagai berikut. The lady's bike were moved when in the park lot. My friends' welcomeness are very warm for me as a new people here. Kecuali jika pemilik berasal dari kata yang memiliki bentuk sama ketika menjadi singular. Contohnya, this is the children's toys. The men's pajamas were torn. Yang kedua bisa digunakan dengan cara langsung menambahkan apostrophe setelah nama yang berakhiran s. Contohnya, James House. Apostrophe juga digunakan untuk menunjukkan sebuah kepemilikan tanpa menyebut nama bendanya. Contohnya, this is ants. Those are pecans. Next, punctuation. We have colon here. Colon atau titik dua merupakan punctuation mark yang tajam, yang bobotnya berada di bawah full stop. Colon sering membawa kesan umum dengan sebutan yaitu, dan juga memiliki beberapa kegunaan. Contohnya memperkenalkan daftar saat dibutuhkan, mengarah ke klimaks, membuat jeda yang dramatis. Contohnya sebagai berikut. Lalu ada semicolon atau titik koma lebih kuat daripada koma, lebih lemah daripada full stop, dan hal panjang jeda atau tingkat pemisahan yang ditunjukkan. Semikolon juga memiliki beberapa kegunaan. Menggabungkan dua kalimat sebelum beberapa linking word.
dan memisahkan item dalam daftar jika ada koma di dalam suatu atau beberapa item. Contohnya sebagai berikut. Punctuation selanjutnya ada dash, sebuah dash atau tanda pisah, menandakan jeda yang tajam dalam kalimat. Efeknya lebih dramatis daripada penggunaan semicolon atau colon. Contohnya sebagai berikut. Dash juga dipakai untuk mengenalkan pemikiran baru atau perubahan arah yang tiba-tiba that was the end of the matter or so he thought. Dash dapat digunakan sebagai pengganti pasang koma saat memasukkan formasi tambahan, biasanya mirip dengan pemikiran baru ke dalam kalimat. Contohnya sebagai berikut. Lalu ada quotation mark. Ini digunakan untuk direct speech biasanya. Selain itu juga untuk menyatakan judul lagu, puisi, drama, dan lain-lain. Lalu juga untuk menyebutkan kata. Lalu ada paired bracket atau tanda kurung. Penggunaannya mempunyai dua tujuan. Yang pertama memberi penjelasan tambahan. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua menyertakan informasi tambahan. Contohnya sebagai berikut. Thank you for watching English Roomable. See you on the next video.